zile yo alergial mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu biar rame. Iya. Ini adalah podcast pertama dari SDIT Yasiru yang namanya ini adalah Ruang Diskusi SDIT Yasiru, yang mana ini adalah episode pertama. Buat teman-teman semua yang baru nonton ataupun baru tahu channel SDIT Yasiru nih, jangan lupa ya, di follow, di subscribe, jangan lupa di share video-video dari SDIT Yasiru, gitu, oke? Hari ini kita akan membahas beberapa keluh kesah dari beberapa orang tua dan guru-guru ya. Biasanya ini akan menjadi diskusi kita selanjutnya. Kita sudah kedatangan narasumber, yang mana narasumber ini beliau sangat-sangat berkompeten ya, biasa di bidang. Kita bisa sebut saja beliau guru di kelas 6. Saat ini menjabat sebagai wali kelas 6. Ya, kita panggil saja ya. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan beliau. Kita panggil yaitu Ibu Murniawati. Kita beri tepuk tangan yang gemuruh. Oke, terima kasih. Halo Ibu, apa kabarnya nih Bun? Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Ya Bu, di sana hujan? Agak mendung-mendung sedikit lah. Mendung-mendung. Ya nih Bu, di sini juga agak gelap nih. Apa emang karena pikiran saya yang gelap ya? Mungkin cuacanya dan hatinya yang mendukung ya. Aduh, jangan dong Bun. Bentar Bun. Ya Bu, gimana Bu? Kabarnya Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah. Dan kedepannya lebih lanjutnya sehat terus. Buat yang di sana juga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya Bu, ini kan kita podcast pertama ya Bu di channel kita nih di SDIT Yasiru. Gimana nih Bu? Menurut Ibu kesan-kesannya nih sekarang SDIT Yasiru sudah mengembangkan media pembelajaran nih untuk ke hal yang lebih baru, lebih maju. Bagaimana nih tanggapan Ibu? Syukur alhamdulillah ya. Jadi ada perkembangan di kedepannya karena kita menghadapi masa-masa pandemi yang saat ini sedang mungkin makin manjang ya gitu. Karena pengalaman tahun-tahun yang lalu untuk masa pandemi kita sempat kerepotan dalam proses pembelajaran ke anak-anak gitu. Oh gitu. Menurut Ibu nih ya, ini kan karena memang saat ini situasi pandemi memang tidak hanya sekolah kita ya Bu, jadi beberapa sekolah pun juga merasakan keresahan ini ya. Jadi menurut Ibu nih, pandangan Ibu sebagai wali kelas ataupun wali murid juga ya Bu ya, Ibu merasakan Ya, apa betul. sih keluh kesahnya selama PJJ ini nih Bu? Oke, kalau dari dua sudut pandang ya. Pertama saya akan sebagai sudut pandang sebagai wali murid. Wali murid ya, betul. Jadi memang keluh kesah yang saat ini beberapa hampir keseluruhan wali murid itu mengeluhkan dengan PJJ ini gitu, karena tingkat pendidikan mereka yang rata-rata orang tuanya tidak sekolah tinggi gitu. Jadi mereka sempat kewalahan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak mereka gitu. Dan juga ada beberapa juga yang tidak dimengerti apa yang diberikan penjelasan oleh guru di kelas, dan mereka juga jadi sempat bingung untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Sempat juga saya sebagai wali murid ya dengan pengalaman saya kepada anak saya gitu. Jadi penjelasan pembelajaran ke siswa itu, ke anak itu langsung pada to the point, tugas gitu. Jadi tidak ada penjelasan yang secara detail ke anak-anak gitu. Jadi orang tua bingung bagaimana cara menjelaskan, apalagi ke tingkat SMP. Kalau SD masih bisa kita untuk bisa melihat ke media pembelajaran yang lain banyak. Ya, tapi kalau untuk tingkat SMP dan SMA mereka panik, bingung gitu ya. Kalau untuk kita di SD masih standar-standar umum, kecuali kita yang swasta yang bernotabennya Islami. Nah, mereka juga kerepotan untuk pembelajaran mulak-mulak seperti agama, Kurdis. Rata-rata kan pendidikan orang tuanya juga tidak tinggi gitu. Jadi sempat kerepotan. Saya juga ngalamin kerepotan dan memaklumi dengan situasi seperti ini yang banyak protes dari orang tua gitu. Dan satu lagi dari sisi saya sebagai guru, wali juga kelas ya. Wali kelas ya. Juga merasakan hal yang sama, tapi berbeda pandangannya. Seperti
kita sudah men-share tugas-tugas dan sudah menjelaskan berkali-kali cara penjelasannya. Nah, tingkatan orang tua dari satu kelas itu kan tidak semuanya bisa menangkap apa yang diberikan kepada ya gitu. Kita sudah mencoba secara ambil dari YouTube atau penjelasan secara video atau voice note dan segala hal gitu. Kadang itu yang jadi kendala. Nah, jadi pekerjaan kita sebagai guru pun benar-benar full sampai malam seperti itu, sampai kekoreksian dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari seluruh orang tua murid gitu. Itu yang menjadi kesulitan kita sih. Ya, memang kesulitan dalam PJJ ya Bu, atau nggak belajar dari rumah memang tidak menjadi hal yang mudah gitu ya bagi orang tua murid maupun gurunya juga ya, karena ini memang suatu hal yang baru, jadi memang sebagian orang tua dipaksa gitu ya Bu untuk bisa berteknologi gitu ya khususnya. Ya, Ibu ini kan rencana untuk tatap muka kan kemarin sempat tersiar ya, atau enggak tergaung lah suaranya untuk insya Allah tahun ajar ini akan terjadi nih tatap muka. Ternyata tidak terjadi tatap muka nih Bu. Banyak orang tua yang kecewa, plus guru-guru juga yang kecewa. Kita sudah memaksimalkan untuk vaksin, lalu bagaimana nih Bu? Ya, betul banget. Untuk rencana per Juli itu kita kan akan tatap muka gitu. Itu ada sedikit pencerahan, ada rasa gembira baik orang tua, baik murid maupun guru gitu, tidak terbelenggu dalam pembelajaran online ini yang sepertinya kita mengawang-awang dalam pembelajaran atau menerima pembelajaran gitu. Jadi antusias kita guru, para guru untuk vaksinasi, untuk bisa tatap muka itu ya jadi terpatahkan dengan keadaan seperti ini sih, gitu aja. Iya, memang ini menjadi kecewa bagi kita semua ya. Memang pandemi ini memang belum berakhir, jadi kita memang harus terus berusaha bagaimana caranya untuk menjaga 5M itu ya Bu ya. Jangan lupa pakai masker ini karena tidak bertemu jadi kita nggak pakai masker ya Bun. Iya, karena jarak jauh ya, nggak apa-apa. Iya betul sekali. Jadi kita tetap mematuhi aturan yang sedang dicanangkan, yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sudah pasti ya itu Ibu ya? Oke, iya betul. Nah Bu, ini kan tatap muka udah pasti belum jadi lagi nih. Kita sudah berusaha semaksimal kita untuk menjaga diri kita, ternyata memang pandemi memang belum berakhir. Lalu bagaimana nih Bu, Ibu sebagai wali kelas ya, wali murid juga, bagaimana nih Bu, khususnya Ibu sebagai wali kelas ya, atau guru, kiat-kiat dalam mengajar gitu, sepertinya mengajar di masa era pandemi ini, karena memang tidak mudah seperti Ibu yang bilang, Ibu katakan tadi ya, memang banyak keluhan dari orang tua juga, dan Ibu sebagai wali murid juga merasa kesulitan gitu kan. Nah ini bagaimana nih Bu, menurut Ibu metode pembelajarannya apa sih yang cocok gitu selama Ibu mengajar nih sama PJJ itu gimana? Oke, mungkin terobosan ke depannya apa yang saya sudah lakukan dari teknik voice note atau V-call ataupun dengan Google Meet gitu, mengupayakan semaksimal mungkin gitu. Jadi mungkin terobosan ke depannya agar orang tua, siswa, dan guru itu bisa bertatap langsung secara online. Jadi seperti kita bertatapan dengan secara offline gitu sepertinya gitu ya. Jadi ada jiwa guru dan orang tua serta murid itu ada kehadirannya di situ. Jadi ada pembelajaran yang menyenangkan di situ. Pengen seperti itu. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah yang mungkin menjadi landasan atau favoritnya gitu ya. Jadi keseluruhan sekolah gitu mengupayakan seperti itu, karena banyak kejenuhan anak-anak juga jenuh dengan pembelajaran, mereka hanya sekedar sektor tugas selesai gitu. Betul, Bu. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya pembelajaran itu masuk ke anak itu tidak terpenuhi 100%.